Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Kusmaningrum dengan 3 digit NIM terakhir 057 dari Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Di sini kita akan belajar mengenai instalasi MATLAB dan dasar Simulink. MATLAB, singkatan dari Matrix Laboratory, adalah bahasa pemrograman dan lingkungan komputasi numerik yang digunakan untuk perhitungan matematis, analisis data, simulasi, serta pemodelan sistem. Fungsi utama MATLAB yaitu yang pertama, perhitungan numerik menghitung matriks, vektor, dan persamaan matematis. Kedua, pemodelan dan simulasi sistem, misalnya sistem kontrol, sinyal, atau dinamika mekanik. Yang ketiga yaitu visualisasi data, yaitu membuat grafik 2 dimensi atau 3 dimensi, plotting, dan animasi. Yang keempat yaitu pemrograman, membuat skrip, dan fungsi untuk otomatisasi perhitungan. Yang kelima yaitu Simulink, fitur bawaan dari MATLAB untuk pemodelan dan simulasi sistem dinamis berbasis blok diagram yang banyak digunakan di teknik kontrol. Nah, selanjutnya, Simulink. Simulink adalah bagian dari MATLAB yang digunakan untuk pemodelan, simulasi, dan analisis sistem dinamis dalam bentuk diagram blok atau blok diagram. Dengan Simulink, tidak perlu menulis kode panjang, cukup menyusun blok-blok seperti input, gain, sum, integrator, dan lain-lain untuk membangun sistem. Fungsi utama Simulink yaitu pertama, pemodelan sistem dinamis, bisa berupa sistem mekanik, elektrik, kontrol, thermal, atau hidrolik. Yang kedua, simulasi perilaku sistem untuk melihat bagaimana sistem merespon input dari waktu ke waktu. Yang ketiga, perancangan dan pengujian kontrol seperti PID. Nah, dalam blok PID controller itu dapat mengatur nilai proporsional, nilai integral, dan nilai derivatif. Yang keempat yaitu analisis stabilitas dan respon sistem, menampilkan grafik waktu atau time response, overshoot, settling time, dan error steady state. Komponen utama dari Simulink yaitu yang pertama ada source, yaitu penghasil sinyal, misal step, sine wave, konstan. Lalu ada match operation, yaitu blok matematika seperti gain, sum, product. Lalu ada continuous atau discrete, blok dinamika sistem, yaitu integrator, transfer function. Lalu ada sync, menampilkan hasil, yaitu ada scope, display, dan to workspace. Lalu ada PID controller, blok siap pakai untuk kontrol otomatis. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai dasar sistem dinamis dan dasar Simulink pada MATLAB. Selanjutnya, kita akan mempraktekkan uji respons sistem terhadap berbagai signal input. Sini kita klik Simulink, pilih model, lalu kita klik Library Browser. Di sini kita akan menggunakan source block. Jadi kita klik Simulink, kita pakai source. Nah, kita menggunakan sine wave, yaitu sinyal sinusoidal, lalu ada step sinyal, terus ada RAM sinyal, ada konstan sinyal, lalu ada random, dan ada refracting. Oke. Nah, di sini ada berbagai jenis input, sinyal input. Lalu untuk melihat outputnya kita menggunakan scope. Oke.
Oke, lalu kita hubungkan. Selanjutnya untuk melihat output dari berbagai sinyal input, kita klik Run. Yang pertama kita lihat output dari input sine wave. Kita klik Scope. Nah, di sini gelombang outputnya seperti ini. Pada input sinyal sine wave itu seperti pada sumber arus bolak-balik atau AC. Jadi gelombang yang dihasilkan yaitu gelombang sinusoidal. Nah, di sini amplitudenya yaitu 1 dan coba kita ubah. Di sini kita ganti amplitudenya yaitu 2. Kita run ulang. Lalu kita klik scope-nya. Nah, di sini berubah amplitudenya 2. Lalu selanjutnya kita lihat pada input step, sinyal step. Di sini kita klik output-nya. Nah, di sini output-nya yaitu pada input step yaitu sinyal bertingkat ya. Jadi dari 0 ke 1. Coba kita ubah. Untuk di sini ada step time dan di sini ada final value. Final value. Jadi kita ubah misal final value-nya itu 3 pada step time 2. Lalu kita apply. Lalu kita run. Kita lihat outputnya. Nah, di sini final value-nya itu 3 pada step time-nya yaitu 2. Lalu kita beralih ke sinyal RAM. Ini. Nah, beda dari sinyal step yang dimana nilai dari nilai 0 ke final value-nya itu langsung, sedangkan ini itu sedikit demi sedikit. Seperti ini. Oke, lalu di sini ada konstan. Bisa kita lihat outputnya. Sinyal konstan. Constant value kita ubah jadi 10. Kita run terlebih dahulu. Nah, di sini nilainya yaitu 10 konstan sinyal. Lalu untuk random number, jadi sini sinyalnya itu random atau default. Jadi bentuk outputnya seperti ini, run random atau acak. Di mengikuti dari peraturannya default gitu. Jadi sinyal ini tuh seperti sinyal pada step yang bertingkat. Namun pengaturannya itu acak atau random, sedangkan pada input step itu sesuai dengan pengaturan yang udah ditentukan. Jadi teratur. Kalau di sini ini acak atau random. Selanjutnya itu repeating sequence. Jadi di sini sinyalnya seperti ini bentuknya. Nah, 0 ini bisa di settingnya tuh 0, 2. Jadi selisih 2. Coba kita ubah jadi selisih 1 pada selisih 1 tingkat pada setiap 1 waktu. Jadi kita lihat. Nah, pada 1 waktu selisih 1 tingkat, selisih 1 tingkat, 1 tingkat. Seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat respon sistem dalam input, dalam 2 input, di mana 1 input ini diperkuat
dengan gain. Jadi kita klik new, lalu blend model, ya. Sini kita klik library, kita menggunakan search sine wave atau sinusoidal, lalu kita menggunakan scope untuk melihat output. Nah, seperti ini kan tadi sudah kita praktekkan di mana outputnya dari gelombang sinusoidal ini seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menggunakan gain untuk memperkuat sinyal input. Nah, ini gainnya kita perkuat menjadi 3. Nah, yang tadi awalnya amplitude 1 sekarang menjadi 3 karena diperkuat oleh gain. Selanjutnya kita akan membandingkan antara sinyal input yang diperkuat dengan sinyal input awal. Kita menggunakan multiplexer. Oke, kita klik run. Nah, di sini terdapat 2 gelombang, di mana ini adalah gelombang awal, dan yang biru ini adalah gelombang setelah diperkuat dengan gain sebesar 3 kali lipat. Selanjutnya, kita klik new blank model. Nah, di sini kita akan menganalisis kinerja model dengan visualisasi grafik atau data. Nah, di sini kita akan menggunakan search konstan, search sine wave atau sinusoidal. Lalu kita menggunakan gain, lalu di sinks ini kita bisa di sinks block ini kita menggunakan display, lalu scope, lalu to workspace, to file, exit graph. Ini digunakan untuk menampilkan atau menyimpan hasil simulasi. Setelah itu kita sambungkan terlebih dahulu. Setelah itu gainnya kita isi 2.
Kalau kita run, nah di scope kita sudah praktikan sebelumnya, jadi diperkuat 2. Lalu pada XY graph ini kita bisa melihat grafik antara sinyal dengan setelah diperkuat seperti ini. Seperti ini XY graph-nya. Lalu selanjutnya ini display, yaitu menampilkan hasil dari simulasi. Nah, di sini to workspace ini menyimpan ke workspace dan to file ini menyimpan ke file. Kita menggunakan sync block untuk menampilkan dan menyimpan hasil data dari simulasi. Selanjutnya, ini kita save terlebih dahulu. Ini things ini. Lalu selanjutnya kita klik new blank model. Nah, di sini selanjutnya kita akan menggunakan math operation, yaitu untuk membangun persamaan matematis dalam model. Kita klik library browser. Di sini kita menggunakan sumber source-nya konstan. Kita menggunakan 2 input. Lalu kita menggunakan operasi matematika. Di sini kita menggunakan add, yaitu operasi penjumlahan, dan dot product ini yaitu operasi perkalian seperti ini. Lalu untuk outputnya kita menggunakan display untuk menampilkan hasil dari simulasi atau output. Kita ini terlebih dahulu. Seperti ini. Lalu kita sambungkan ke display. Kita coba run dengan input yaitu sama-sama 1. Nah, di sini hasil dari operasi pertambahan atau add ini adalah 2, di mana 1 tambah 1. Dan di sini ada operasi perkalian dengan dot product, yaitu 1 kali 1 hasilnya 1. Coba kita ubah di sini 2 dan di sini 3. Lalu kita run. Nah, jadi pada add operasi penjumlahan ini mendapatkan hasil 5 dari 2 tambah 3. Pada operasi perkalian atau dot product ini menghasilkan 6 dari 2 kali 3. Lalu kita save. Setelah itu kita klik new blank model. Oke. Selanjutnya di sini kita akan menggunakan fungsi matriks, yaitu mediakan operasi manipulasi matriks atau vektor dalam pemodelan multivariabel atau pengolahan data. Kita klik library terlebih dahulu. Sini kita menggunakan input konstan. Lalu kita menggunakan gain
dan kita menggunakan display. Selanjutnya kita isi nilai dari input konstan terlebih dahulu. Lalu gain. Di sini kita menggunakan matriks U kali K, di mana U adalah sinyal penguatan dan K adalah sinyal konstan. Lalu kita run. Pada display ini menunjukkan output dari simulasi. Terus selanjutnya kita save. Tricks. Selanjutnya kita klik new, blank model. Sini kita akan menggunakan user defined function, membuat fungsi khusus. Contohnya kita menggunakan ini VCN. Nah, sini kita menggunakan cos. Lalu kita menggunakan input konstan dan display kita kasih input 90. Lalu kita run. Ini hasilnya 0,4. Kita ubah menjadi sin sekarang 0,894. Lalu kita save. Ini adalah user defined function UTF. Kayaknya kita pakai sin nggak bisa, jadi kita selanjutnya kita klik new, blank model. Kita akan membuat menggunakan lookup tables, mewakili hubungan input dan output dalam bentuk tabel data dalam fungsi nonlinear atau hasil eksperimen. Di sini kita akan menggunakan di lookup tables. Lalu kita di sini menggunakan display dan input
konstan. Seperti ini. Di sini ada tabel setting tabelnya. Kita pakai aturan default saja. Lalu kita klik run. Nah, display ini menampilkan hasil dari simulasi. Kita klik save. Oke. Setelah itu kita klik new. Selanjutnya kita akan mensimulasikan multiplexer dan demultiplexer serta bus. Multiplexer ini menggabungkan sinyal gabungan menjadi menggabungkan banyak sinyal menjadi satu. Ini contohnya, ini bentuk dari multiplexer, yaitu nah ini multiplexer. Lalu di sini ada demultiplexer. Demultiplexer ini adalah memisahkan sinyal gabungan menjadi beberapa, sedangkan di sini ada bus selector, itu digunakan untuk wadah mengelola banyak sinyal secara lebih teratur. Ini kita mencoba multiplexer dan demultiplexer. Lalu kita menggunakan sine wave ini. Lalu menggunakan gain sini, menggunakan gain, lalu scope. Nah, kemudian kita sambungkan. Nah, pada multiplexer ini kita menggabungkan sinyal dari sinyal awal yang biasa dari sumber sine wave ini dan sinyal yang diperkuat melalui gain dengan gain 3 kali lipat. Lalu di sini ada demultiplexer, yaitu memisahkan sinyal gabungan menjadi beberapa sinyal. Ini. Lalu kita run. Nah, di sini terdapat 2 gelombang, di mana gelombang yang biru adalah gelombang yang awal tanpa penguatan, sedangkan gelombang kuning adalah gelombang dengan penguatan gain 3 kali lipat. Lalu setelah itu di sini demultiplexer ini memisahkan sinyal gabungan menjadi beberapa sinyal ya. Sini bisa dilihat. Nah, ini ada sinyal yang
diperkuat 3 dan ada sinyal yang tanpa penguatan itu 1. Lalu kita save multiplexer, demultiplexer, save. Selanjutnya kita klik new. Di sini kita akan menggunakan selector dan switch. Selector itu untuk selector ini digunakan untuk memilih elemen tertentu dari vektor atau matriks, sedangkan switch ini digunakan untuk memilih jalur sinyal berdasarkan kondisi tertentu. Kita coba menggunakan manual switch, lalu kita menggunakan input sine wave dan step. Lalu output kita lihat melalui scope. Ya, lalu kita gabungkan. Nah, lalu kita run. Nah, ini kan switch ini memilih jalur sinyal yang berdasarkan kondisi yang tertentu ya. Ini on-nya ini yang tersambung pada sinyal sine wave. Jadi ketika kita klik scope-nya ini, outputnya yaitu sinyal sinusoidal atau sine wave. Ketika switch-nya ini kita klik, nah beralih ke step, sinyal step, lalu kita run ulang. Ketika kita klik scope-nya ini berubah menjadi outputnya ke sinyal step. Lalu kita save. Sini selector and switch. Save. Selanjutnya kita klik new. Selanjutnya kita akan menggunakan logic operation, menyediakan operasi logika seperti AND, OR, NOT, XOR. Jadi coba kita menggunakan sebagai contoh logic. Nah, di sini N, lalu kita menggunakan input konstan dan display. Kita
Kasih input 1 dan 0. Lalu kita run. Nah, output dari hasil operasi logika N ini dengan input 1 dan 0 adalah 0, di mana logik N adalah perkalian dari input 1 dikali input 2, di mana output N ini akan bernilai 1 ketika ketika kedua input ini bernilai 1. Lalu kita ubah ke logika OR. Oke. Mau kita run. Nah, di sini output dari operasi logika OR ini 1, karena dalam operasi logika OR ini yaitu input 1 ditambah input 2, di mana output dari logika OR ini akan 1 apabila inputnya salah satu ini bernilai 1. Lalu kita save. Di sini kita save logic operation.